ini kita lihat undang-undang MK yang baru, Bang. Iya. Ya. Gimana menurut Abang tuh? Dan perpanjangan hakim ini? Iya, undang-undang MK yang baru menurut saya itu justru makin jelas menunjukkan bagaimana kekuasaan itu, ya kan, jabatan itu dibarter dengan idealisme, saya kira. Dan orang dengan gampang mengatakan bahwa ya ada kaitan-kaitannya selama ini dengan pemihakan MK terhadap kelompok politik mayoritas. Misalnya soal angket KPK. Ya. Mereka mengatakan yes dengan angket KPK. Kemudian presidensial threshold ditolak. Yes juga. Kemudian kemarin Perpu Ormas juga lewat juga. Padahal produk-produk itu menurut saya adalah produk-produk yang mengancam demokrasi dan justru tidak favorable terhadap pemberantasan korupsi. Tapi ya gimana? Akhirnya kita mengatakan bahwa kalau urusan kita masih urusan perut dan piti, ya kan, urusan takut menghadapi kehidupan ke depan, masih terus ingin menjabat, ya begitulah akhirnya mentalitasnya. Dan paling lucu adalah ketika hakim diperpanjang masa jabatannya dari 5 tahun menjadi 15 tahun, kok yang existing itu langsung menyesuaikan. Betul, harusnya yang selanjutnya. Iya, biasanya kalau ada perubahan hukum seperti itu, existing itu menyelesaikan dulu masa jabatannya. Setelah masa jabatan selesai, barulah kemudian yang baru menjabat sesuai dengan aturan yang baru. Ini belok di tengah jalan ini. Ini belok tengah jalan gitu. Atau ada lomba lari, kita lari 500 meter ya. Tiba-tiba di tengah jalan ada abal-abal, enggak jadi 500 meter tapi 1.500 ya. Dia ubah ya. Dia ubah di tengah jalan. Ini kan enggak masuk akal. Sama seperti saya kasihkan contoh Presiden Jokowi misalnya. Tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan konstitusi yang mengatakan masa jabatan presiden bukan 5 tahun tapi 7 tahun. Tiba-tiba diberlakukan kepada Presiden Jokowi. Ya pendukung Jokowi pasti senang. Tapi yang kontra kan pasti akan marah. Pemilu lagi dong. Iya. Coba kalau dibalik, masa jabatan diperpendek jadi 3,5 tahun. Lalu diterapkan pada Presiden Jokowi. Ya gantian pendukung Presiden Jokowi yang marah. Ya kan? Nah karena itulah sebenarnya kebiasaannya adalah yang paling normal kalau ada perubahan masa jabatan, maka yang existing, yang lagi eksis itu menyelesaikan masa jabatan yang lama, yang baru itu baru mengikuti aturan yang baru. Jangan seperti ketua DPD dulu, ada juga begitu. Ketika disumpah, imajinasi dia untuk masa jabatan 5 tahun. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada kelompok orang dan mayoritas mengatakan 2,5 tahun aja. Benar. Tiba-tiba dibuat aturan 2,5 tahun dan diterapkan pada jabatan itu. Makanya sempat ribut waktu itu ya kan. Gitu. Jadi menurut saya orang aneh-aneh saja demi jabatan kok menurut saya sampai gitu-gitu amat. Dan ini gitu. Banyak yang mengatakan Bang bahwa ini upaya untuk menyogok hakim gitu. Ya deh, saya setuju dalam tanda kutip tentunya. Karena kalau mereka merasa bahwa dengan hakim sekarang ini adalah hakim yang berpihak pada kekuasaan. Betul. Jadi mereka sudah hitung kalau 2024 nanti hakim yang sama yang akan menyidangkan sengketa pemilu. Atau kalau ada kepentingan-kepentingan mereka sudah merasa bahwa hakim ini dalam tanda kutip mohon maaf ya bisa disetir, ya kan? Mohon maaf bisa disetir, ya kan? Nah, karena itulah kemudian kekuasaan yang ada, kelompok mayoritas yang ada baik di istana maupun di parlemen itu memberikan rewards kepada mereka karena mereka sudah menjadi good boy, kira-kira begitu. Stick and carrot. Iya gitu. Nah memang ya berarti Bang Refli berada dalam kecurigaan itu ya berarti ya. Saya kira kita kalau dalam dunia politik seperti ini ya, dalam dunia demokrasi kita tidak pantas menyebutnya kecurigaan ya. Tapi ini adalah analisis pendapat ya. Jadi analisis yang didasarkan pada fakta-fakta, didasarkan pada data, bagaimana kita melihatnya, lalu kita hubungkan dengan rasionalitas kita, logika kita, maka muncullah pernyataan seperti ini. Kan analisis bisa dipolisikan sekarang, Bang. Ya itu saya mengatakan, ya kan? Itu yang ingin saya katakan. Harusnya kan tidak demikian, kan? Harusnya sepanjang itu sebuah pernyataan yang didasarkan pada olah pikir, bukan kebencian atau apa,
ya harusnya negara ini bisa menerimanya sebagai bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul. Ya contoh beginilah, saya sudah membuat YouTube ya, lebih dari 1000 episode. Saya merasa kebencian. Kebencian terhadap satu kaum, kira-kira begitu. Yang ada adalah, kalaupun kita tidak suka pada pada apa? Pada ketidakbenaran, pada ketidakadilan. Jadi yang kita tidak sukanya itu adalah sebuah perilaku tidak benar dan tidak adil. Jadi siapapun kalau dia berlaku tidak benar dan tidak adil, ya patut kita tidak menyukainya. Tapi bukan berarti kita tidak suka orangnya. Kita harus bedakan. Misalnya Presiden Jokowi berbuat tidak benar dan tidak adil. Ya kita tidak menyukai untuk hal itu. Bukan orangnya. Bukan orangnya. Tapi ketika dia membuat kebijakan yang baik, ya kita suka. Nah contoh misalnya kebijakan yang saya pribadi misalnya tidak menyukainya. Kebijakan Presiden Jokowi yang membiarkan masalah 6 laskar FPI ini terkatung-katung. Ada berita yang mengatakan bahwa 1 sudah meninggal kecelakaan. Padahal koran atau online mengatakan, itu dari Tempo, bahwa pada tanggal 10 Maret 3 orang itu sudah dibebas tugaskan. Tanggal 19 Maret 3 orang tersebut sudah diperiksa lah. Tiba-tiba tanggal 26 Maret dia mengatakan meninggal 1. Saya bingung, yang diperiksa siapa, yang meninggal siapa? Ini kan tidak, it doesn't make sense. Ini kan nggak masuk akal. Nah, perilaku-perilaku seperti itulah yang harusnya kita kritik, ya kan? Kita tidak suka dengan perilaku seperti itu karena seperti ada pembohongan, seperti ada gejala untuk menutupi sesuatu. Tetapi kita tidak membenci institusinya. Institusi is a must, ya kan? Nggak mungkin negara tanpa polisi, tanpa jaksa, kan? Tanpa penegak hukum. Tapi prakteknya salah mungkin. Prakteknya salah itu yang harus kita kritisi gitu loh. Nah, mudah-mudahan pemimpin kita sekarang dan ke depan menyadari itu. Kalau memang prestasinya bagus, ya kita akui. Kita apresiasi. Tapi kalau yang buruk, kalau yang jelek, ya jangan kita tutup-tutupi. Ya kan? Infrastruktur bagus, ya kan? Sekarang kalau saya ke Sumatera, misalnya ke Palembang, senang sekali. Cepat, ya kan? Oke, berarti kan bagus untuk saya. Kalau artinya ukurannya ke saya kan, bukan ukurannya rakyat kecil. Kalau rakyat kecil, buat apa saya jalan tol? Nggak ada gunanya. Tapi katakan ukuran kita yang menengah ke atas. Tapi utang 6.000 triliun, ya kita nggak bisa bilang bagus. Jadi yang bagus kita bilang bagus, yang jelek ya kita bilang jelek. Nah menurut saya itulah kemampuan yang orang yang netral dan independen. Jadi kemampuan untuk mengatakan A bila mana keyakinannya harus A dan mengatakan B bila mana harus B. Nah sekarang ini kan enggak. Kita hidup di wilayah yang pokoknya presiden itu 100% salah oleh pengkritiknya dan kemudian presiden itu 100% benar oleh pendukungnya atau orang-orang yang sedang menikmati kue kekuasaan. Termasuk kue kekuasaan di BUMN misalnya. Nah makanya negara kita akhirnya rusak karena tidak ada objektivitas. Gitu. Dan kedua, tetapi masing-masing orang itu kan ada yang namanya pembagian tugas, ya, division of labor. Kalau misalnya orang seperti saya lebih banyak mengkritik Presiden Jokowi, bukan berarti saya mengatakan tidak ada kelebihannya. Yang saya kritik itulah kekurangannya. Artinya yang tidak saya kritik kelebihannya. Kan kira-kira begitu saja. Karena kan saya bukan agen pemerintah. Bukan saya humas pemerintah yang tugasnya adalah untuk memuji-muji pemerintah. Atau untuk melakukan penerangan kepada masyarakat mengenai tugas pemerintah. Saya adalah bagian part of the society yang mengontrol jalannya pemerintahan dengan caranya masing-masing. Ya kan? Nah ini pembagian peran inilah yang kadang-kadang orang nggak paham. Bicara mengenai, wah channelmu kan mengkritik terus dan lain sebagainya. Loh, kalau memuji kan sudah banyak. Departemen-departemen kementerian itu kan ada humasnya sendiri. Masa saya juga ikut bagian memuji-muji? Bang, juga ini Bang, ini jadi soal ya. Apakah si XO ini, apa namanya, gerakan masyarakat sipil hari ini itu udah mentok menurut lo? Karena ya terutama di bidang politik, demokrasi dan human rights ya. Lembaga gua tempat bekerja sekarang juga yang dulu gua bekerja sudah tiada gitu kan. Apa soal utamanya apa sih sekarang ini?
CSO emang nggak boleh abadi. Oke. Dulu yang gue pernah agak kaget denger ini pertama kali justru dari Munir almarhum. Oke. Dia bilang bahwa kontras itu suatu hari harus bubar. Gue kaget tuh. Tapi gue dengerin dia ngomong penjelasannya, oh iya bener ya gitu. Artinya apa? Kontras itu kan memperjuangkan soal korban pelanggaran HAM. Iya. Jadi kalau misalnya nanti masalah hak asasi manusia sudah selesai, ya lu bubar. Berarti tujuan lu udah terpenuhi. Oke. Ya kan? Dan seiring dengan waktu gue juga belajar ya memang semua entitas itu harus punya tujuan dan setelah tercapai dibubarkan. Nah, pertanyaan lo kan soal CSO sekarang. Apakah jumut apa enggak mereka? Iya. Menurut gue emang agak mentok tuh. Gerakan masyarakat sipil terutama yang CSO itu mulai begitu-begitu aja. Dan itu sebetulnya udah diketahui sama negara, entitas negara. Nah, jadi gini ada ceritanya. CSO yang cukup dominan hari ini sebetulnya kan dia muncul dari zaman sebelum reformasi. Ya, betul. Dan juga mengalami satu perubahan dan agak boomingnya itu di pas transisi demokrasi pas di 98-99. Nah itu ada sejumlah faktor yang intinya gampangnya simpelnya akhirnya mereka itu berubah. Mereka menjadi signifikan. Dan signifikansinya itu dalam bentuk kata apa namanya situasi gitu ya. Itu membentuk mereka. Tapi situasi kan hari ini nggak seperti tahun 99-2000 lagi. Ya. Ketika kita awal-awal melakukan reformasi, tapi juga ketegangan masih tinggi. Politik itu kan berubah-berubah. Ya. Ada era pasca reformasi, lalu ada eranya Gus Dur Megawati, yang kekacauan politiknya juga di tingkat atas juga terjadi. Lalu ada stabilitas di zaman SBY, yang SBY mati-matian mempertahankan 10 tahun periode pemilu itu 2 kali itu. Lalu masuk ke Jokowi ini sekarang nih. Nah ini korespondensi CSO itu kan dengan warga, swasta dan juga negara. Ya, triangulasi lah itu. Swasta akumulasi modalnya kapitalnya tambah gede. Ya kita bisa diskusi lah soal apakah ada kecurangan atau tidak. Tapi kecanggihan swasta ada. Modalnya tambah gede. Berperan juga dalam sejumlah kejahatan, iya. Negara, ya kan, makin tergadaikan. Tetapi dia forefront. Dia ada di depan terus. Dia memfasilitasi swasta terus. Memfasilitasi pembangunan ekonomi terus. Materialistis dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan politik, keributan-keributan politik kadang-kadang berkorelasi dengan modal, uang, dan lain-lain. Nah masyarakat sipilnya dia mengawasi dua ini swasta dan negara. Berkembang sih, masuk ke tema-tema yang banyak berkembang segala macam. Tapi gue juga melihat belakangan, makin hari gue belakangan ini beberapa tahun ini melihat bahwa teman-teman itu kedodoran ngelihat lebih jauh problem di negara dan di swasta. Dan kemudian responnya juga masih pakai gaya yang lama. Oke, hitam putih juga ya. Ya hitam putih sih, gue sih nggak ada masalah. Moral standing ya. Moral standing itu nggak ada masalah. Tapi moral standing itu kan harus konkretnya harus bisa lebih jauh lagi. Nggak bisa hanya sekedar pergi ke, kan bayangannya kan cuma 3 imajinasinya. Diskursus publik, media, pengadilan atau sarana formal, atau misalnya akses. Ini aja. Tapi kecenderungan akses ini udah makin karena melihat negara ini memang akhirnya pilihannya nggak mau kooperatif terlalu dekat lagi karena sering dibohongin sama negara atau sama swasta. Kapok ya. Tapi maksud gua akses itu bukan sekedar duduk bareng terus difoto diupload, tetapi bagaimana membawa. Nah, negara makin menutup diri kan hari ini rezim Jokowi ini. Dia mau urusan sama masyarakat sipil, hanya masyarakat sipil yang dapat blessing dari mereka. Ya. Gitu. Yang Sejumlah teman kan udah nggak dapat blessing. emang ada bang CSO yang diundang makan siang di istana gitu. Ada, tapi ya itu CSO yang akhirnya kita bilangnya ya dia pro istana. Kalau di istilah-istilah di dunia itu namanya gonggos, governmentnya NGOs.
apa namanya, ya orang NGO yang pro pada government, gitu. Nah tapi sebenarnya konsep itu juga nggak salah, tetapi selama kontennya benar, bukan membenarkan kontennya negara, betul. Gitu. Nah ada teman-teman yang menurut gua Kontras, YLBHI ini top lah, strict, tegas, jelas. ICW gitu. ICW sebetulnya belakangan aja makin tegas. Kalau bola dari sini gue juga sampein, gue punya beberapa kritik juga sama ICW sebetulnya. Yang awal-awal dulu nggak terlalu tegas terhadap rejim Jokowi. Terbawa arus populisme. Ya terbawa namanya engagement dulu dalam gerakan masyarakat sipil itu ada nama teorinya, nama teori engagement, kerjasama itu. Nah cuman kan ada belakangan ya bahasa gue nih ya ketipu lah. Iya kan gitu, ketipu. Nah ya Walhi banyak aktivisnya, petinggi-petingginya, alumninya yang juga kerja sama rejim yang berkuasa maupun rejim yang menentang. Toh juga yang menentang akhirnya mau jadi rejim, jadi berkuasa juga. Nah kayak gitu. Jadi ada perdebatan kalau gue ngobrol secara partikular dengan beberapa teman-teman di jaringan lingkungan hidup ya gitu. Banyak juga mereka yang resah juga gitu. Tapi itu menarik lah karena Walhi itu gede ya. Jadi dinamikanya jauh lebih seru gitu. Nah tapi kalau menurut gue sih dua lembaga organisasi yang menurut gue angkat topi ya Kontras bukan karena gue bekas di Kontras ya. Tapi menurut gua mereka cukup tergopoh-gopoh dalam artian memang mati-matian jadi critical group, dan juga YLBHI, terutama YLBHI setelah dipimpin sama Aswinawati tegas, aktif gitu. Nah jadi memang representasi konten yang melawan rejim itu hanya tinggal sedikit. Gue menyebutkan tadi Kontras sama YLBHI, ICW juga sekarang dan beberapa lagi. Tapi ini akhirnya membesar. Satu lagi yang gue juga cukup apresiasi misalnya ya KPA gitu ya, terutama zamannya si Dewi ini itu juga udah mulai kencang gitu. Tapi juga dinamikanya sempat ada konflik apa segala macam di jaringan advokasi tanah dan lain-lain. Tapi menurut gua ini kita nikmatin aja semua. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan relevansi entitas masyarakat sipil dalam situasi-situasi publik ini ya, negara yang makin anti kritik ini. Dan gitu. Tapi kan rezim ini juga didukung penuh oleh kelompok masyarakat sipil pada awalnya. Pendukungnya ada. Misalnya Bang Hilmar Farid gitu kan, Praksis dulu kan. Terus ada banyak bos, Pak Teten. Banyak banget gitu loh. Banyak banget. Karena itu kan dulu juga akumulasi kan kalau dalam pendekatan historisitas gitu ya, kesejarahan yang terus berlangsung. Dulu ini kan semua matang di zaman Jokowi. Konfrontasi dengan negara itu matang di zaman Jokowi. Gitu. Jadi begitu. Tapi yang lucunya waktu matang itu bukan di zaman Jokowi, di zaman SBY. Ya. Begitu di zaman begitu SBY-nya turun, muncullah dua kandidat baru. Gitu. Jadi artinya sebetulnya teman-teman ini juga bukan yang menggulingkan kekuasaan, tetapi hanya ikut di para kontestan. Karena di gengnya Prabowo juga ada NGO, ada juga gitu. Iya. Termasuk misalnya gitu, gue atau siapa gitu, begitu kita ngeritik Jokowi dibilang anti temannya Bowo. Iya, kan di awal-awal dulu kita kan juga dipakai sama pro Jokowi untuk ngatemin Prabowo. Betul. Ya, terutama soal human rights waktu karena itu. kita kontras itu berdiri bos gara-gara Prabowo. Iya. Kontras itu S-nya bener Soeharto, Bang. Kontras Soeharto. Iya. S-nya gede kan dalam kotak gitu. Nah, jadi akumulasinya di situ. Tapi sebenarnya itu opportunity aja. Dia bukan hasil kerja yang bombastis,
untuk mengoreksi SBY. Kebetulan ada barang ini dipakai lah sama kontestan gitu kan ya. Iya, jadi ya meresap lah dipakai. Jadi memang materi-materinya teman-teman CSO ini kan sebenarnya dalam banyak hal mereka orang pinter. Tadi lu nyebutin siapa? Hilmar Farid. Iya. Itu orang dahsyat, Pak. Iya, gila itu. Pemikirannya luar biasa, Pak. Jaringannya bagus. Yang kayak gini banyak. Jadi diserap mereka. Sebetulnya diserap tuh otaknya sama jaringannya. Gitu, ya kan? Nah, itu juga menandakan bahwa partai politik itu ada mungkin ada banyak krisis. Jadi harus belajar dari teman-teman CSO. Bahkan lu di Demos. Iya. Lu studi soal aktor demokrasi kan? Betul. Bagaimana orang-orang di bawah itu? Ini baru mau ngomongin nih. Bagaimana orang-orang di bawah itu dibukain pintu sama partai-partai untuk masuk. Untuk Go politik. Tapi sebenarnya buat partai itu untuk mendulang voters. Iya. Partainya eksis lewat si aktivis-aktivis ini. Ini sama kayak nyewa artis lah ya. Nyewa artis. Nah, tapi aktivis-aktivis ini tetap harus cium tangan sama ketua umum. Harus ikut Ini kultur feodalnya. Ini maksudnya bahasa ini ya, metafor ya, cium tangan ya, bukan bener cium tangan. Walaupun literally juga gue tahu ada. Ada. Ada ya. Mungkin bisa lu sebutin namanya. Jangan dong, bahaya. Baru 40.000 masa udah baris krim, mentang-mentang Anda lawyer. Jangan bawa-bawa juga. Nah, biar ada kasus doi. Jadi tadi di mana gitu ya? Aktor demokrasi dipakai. Nah, sementara kita tempat lo itu Demos dulu, ya kan? Mendata dengan penuh kebanggaan. Wah, aktor demokrasi kita berhasil menjadi 11 wilayah waktu itu. Wah, di Aceh, di mana segala macam identifikasi jadi anggota DPRD, jadi anggota DPR, DPD, stafnya menteri ini. Bahkan gue tanya beberapa ada yang nggak tahu Demos itu apa waktu itu. Iya. Jadi ngedata soal begitu dan membanggakan diri sebagai. Padahal begitu dia udah masuk, sorry to say, gue melihat beberapa dari mereka nggak relevan. Nggak relevan. Kenapa bang? Ya gagal. Gue membaca komen-komen di YouTube gue itu udah kayak Rocky Gerung KW2 semua tuh. Memang itu gue niatin buat mengintervensi semua pembicaraan politik. Ingin agar supaya cara kita berpolitik dirubah total. Satu perubahan radikal di dalam narasi sebetulnya tuh. Kan setiap kali kita dengar orang talk show itu kan isinya antara ngibul dan dungu, itu tipis-tipis tuh, ngibul dan dungu tuh. Karena nggak ada fasilitas untuk bikin semacam parameter evaluasi itu. Kan mestinya politisi itu dia ngerti tentang sejarah demokrasi, sejarah lembaga-lembaga politik, sejarah pemikiran politik, semua itu basis dari setiap orang yang ingin jadi politisi, entah legislatif, eksekutif, segala macam. Tapi kalau kita survei, siapa yang ngerti tentang Thomas Hobbes, siapa yang ngerti John Locke, siapa yang pernah baca Machiavelli, nggak usah sebut Zizek, nggak usah sebut John Rawls, nggak usah sebut Nozick, segala macam. Tapi yang dasar itu, yang berasal dari pikiran Plato, yang mengupayakan supaya republik itu didirikan atas dasar pikiran justice, itu nggak ada. Padahal Indonesia menemukan republik, ya republik itu dasarnya adalah pikiran Plato tentang justice, kan itu yang mesti kita ucapin ulang. Jadi kalau orang marah, ya udahlah, saya suka-suka, ya makin marah makin bego kan. Ya. Karena bego makin marah. Ya, gue ingat lu pernah ngomong di TV waktu itu. Ya ini harusnya memahami waktu itu ke Mas Hinton kalau nggak salah soal parliamentarian ethics gitu ya waktu itu. Ya dan apa namanya ya ini ya salah satu hal yang membuat Prof. Rocky berkontribusi banyak gitu loh kepada publik menurut gue hari ini ya. Pembicaraan kayak begitu dan konsep-konsep ini menjadi semakin fasih dibicarakan di ruang publik gitu. Tunggu dulu ini baik atau buruk dulu. Misalnya gini deh, kalau di Amerika orang ngebully Trump itu kan pathological layer gitu ya, pakai konsep gitu, at least gitu loh ya. Nah itu udah mulai tuh, minimal dari masa-masa pendukung lu gue lihat gitu bro. Iya kalau di kita itu pathological stupid gitu.
Karena bayangin misalnya orang pada waktu siapa tadi Mas Hinton teman saya, teman gue lah itu dalam soal-soal hak asasi. Tapi dia nggak paham apa itu kedaulatan. Kan waktu itu dia klaim bahwa kedaulatan ada di tangan dia, ada di wakil rakyat. Kedaulatan itu tidak pernah dilepaskan pada wakilnya. Yang kita lepaskan hak politik kita untuk mengatur kebijakan. Kalau kedaulatan dilepaskan dari rakyat, ya rakyat hilang substansinya. Justru kedaulatan itu tidak boleh sekalipun dilepaskan dari rakyat. Karena daulat itu identik dengan people. Jadi ini soal yang simple, nggak ngerti. Terus mau ajak debat gitu kan. Kayak antara kita mau tabuk sama kita mau rangkul supaya kita bisikin, lu bego banget sih. Kira-kira begitu kan. Dalam banyak hal tuh. Jadi sebetulnya kita ini punya kemampuan untuk menghasilkan pikiran bagus. Kalau tradisi kelompok studi tahun 80-an, tradisi debat kampus tahun 90-an diaktifkan di partai politik. Nah sekarang partai politik nggak punya kurikulum itu. Adanya rapat partai politik adalah berupaya buat mengintai berapa anggaran yang bisa disedot dari Banggar gitu, karena itu kirim orang ke Banggar. Jadi nggak ada, kalau orang bilang I am a legislator, saya adalah member of anggota parlemen. Kan mestinya dia berpikir pada konsep-konsep dasar. Apa itu parlementarianisme, apa artinya mewakili rakyat, itu nggak ada. Nah itu yang kekosongan itu yang mau gue isi dengan tentu dengan risiko dicaci maki. Tapi kalau dicaci maki sama orang dungu kan kita juga nggak perlu marah, kita ketawa aja. Karena kedunguan itu adalah hiburan sebetulnya tuh. Kedunguan adalah Gitu. hiburan ya. Betul. Nah, ini juga Prof, kalau gue lihat ya, ya itu tadi lu sempat nyinggung di awal bahwa waktu itu lagi menyindir FPI tahun 2008-2009. Iya. Banyak orang yang bilang Rocky Gerung sudah berubah gitu. Tapi lu mengatakan bahwa FPI-nya yang berubah. Gimana sih maksudnya? Kan misalnya nih FPI masih dengan kelakuan yang sama di Monas, ya tetap gua hajar kan. Kan kita ingin lihat orang berubah, masa FPI terus-menerus begitu. Buktinya FPI berubah, mau bicara tentang human rights, mau lakukan kegiatan sosial. Tapi orang bilang itu palsu, ya lebih palsu lagi orang yang nggak melihat bahwa itu perubahan gitu kan. Jadi tetap kita mesti lihat. Iyalah. Kan ini orang sinis aja tuh. Karena FPI besar maka orang takut. Justru karena FPI besar kita isi dengan nilai-nilai demokrasi. Dan pasti kalau makin membesar Habib Rizik pasti akan memperlebar spektrumnya kan. Betul, Bahkan saya usulin kalau bisa nanti satu waktu FPI itu jadi rubah Front Pembela Indonesia, itu kan lebih keren itu. Kan Islam itu udah captive market, udah ada di dalam komposisi FPI. Sekarang diperlebar spektrum itu kan mau menyelamatkan Indonesia itu satu paket dengan menghasilkan keadilan. Dan keadilan itu adalah tema semua agama, bukan cuma Islam. Jadi itu sebetulnya. Karena itu gue tetap anggap bahwa FPI memang berubah ke arah yang benar. Ya, dan ini ya gue berpikirnya kayak apa namanya membaca pemikiran Ernesto Laclau gitu, misalnya soal populisme kan, populisme ya gue memahami maksud lo gitu. Ketika ada satu populisme yang apa namanya yang menjadi mainstream, ya lu tawarkan populisme alternatif aja gitu. Jadi ya ini kan cuman upaya untuk mengisi politik populis supaya tidak jatuh pada politik yang ideologis gitu. Kalau ideologinya justice itu artinya ada cross cutting ideas yang bisa ditransaksikan di antara ideologi-ideologi yang berbeda gitu. Jadi yang terlihat sekarang kalau orang berupaya untuk cari politik identitas itu akan bertabrakan dengan identitas tandingannya. Padahal bisa dikasih cross-cutting ideas itu supaya justice-nya yang dihasilkan bukan ideologinya, bukan basis ideologi identitasnya tuh. Misalnya di dalam Muslim adalah satu cara pandang hidup yang komprehensif. Di situ ada soal justice. Tapi doktrin-doktrin agama itu harus ditransformasikan menjadi doktrin politik, doktrin sosial supaya bisa diuji dalam kebijakan publik. Demikian juga agama lain, demikian juga ideologi lain. Jadi kalau disebut tadi misalnya Ernesto Laclau itu, kalau orang belajar Laclau walaupun sekedar
How to Read Luck Cloud misalnya, Atau itu baca menghasilkan cover ya. sinopsis di kepala kan ada yang tertinggal gitu kan. Nah, coba misalnya tanya pada siapa kawan kita Daniel si Sorman. Hutagalung. Nah, kalau Daniel Hutagalung dia terangi itu dengan cara yang rumit lebih. Oh, Daniel yang terangin, itu ngabalin nanti berasap kepalanya. Harus dilas dulu ya. Gitu.